Ayat hari ini adalah Markus 9, ayat 14-24. Mari kita baca bersama. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin." Saya akan berbagi firman dengan judul, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nas hari ini adalah peristiwa yang terjadi segera setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa yang terjadi tepat setelah Yesus berubah rupa menjadi sangat mulia. Bukanlah peristiwa yang indah ataupun mulia. Sebaliknya, sebuah peristiwa yang menunjukkan realitas kehidupan manusia yang tragis sedang terjadi. Yesus dan ketiga muridnya turun dari gunung. Ayat 15 mencatat bahwa murid-murid yang ditinggalkan sedang berdebat dengan para ahli Taurat dan orang banyak sedang menonton perdebatan itu seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Pada ayat 15, orang banyak ini melihat Yesus dan bergegas mendatanginya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus tentang apa yang sedang mereka perdebatkan. Alasan perdebatan mereka adalah karena seorang anak laki-laki yang kerasukan roh yang membuatnya bisu. Tercatat bahwa ayah anak itu telah membawa anaknya kepada para murid dan meminta mereka untuk mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Tampaknya Yesus yang menyebabkan perduaan keributan itu. Para murid sebelumnya telah mengalami sesuatu, yaitu ketika Yesus mengutus mereka berdua-dua ke desa-desa, mereka tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga mengusir roh-roh jahat. Namun, kali ini mereka tidak dapat melakukannya. Itulah sebabnya terjadi perdebatan dan keributan. Kisah ini tercatat dalam Injil-Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Alur cerita secara keseluruhan, yaitu kegagalan para murid dan penyembuhan oleh Yesus, adalah sama, dan apa yang ditekankan dalam kisah itu juga sama. Hal itu adalah iman. Iman ditekankan dalam nas hari ini. Nas yang paling identik adalah ayat 19. Mari kita baca bersama ayat 19. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Amin. Perkataan Yesus ini dicatat hampir secara identik dalam ketiga Injil. Yesus dengan keras menegur mereka yang tidak dapat mengusir roh jahat, yaitu angkatan yang tidak percaya. Dan ia mengeluh, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Perkataan ini dicatat hampir secara identik, tetapi setiap Injil memiliki penekanan yang sedikit berbeda. Yesus sama-sama menegur angkatan yang tidak percaya, tetapi iman siapa yang ditegurnya sedikit berbeda dalam ketiga Injil. Pertama, Matius berfokus pada iman para murid. Ia menafsirkannya dari sudut pandang bahwa para murid tidak dapat menyembuhkan anak ini karena iman mereka kurang. Lukas tidak menunjuk pada iman orang tertentu. Sepertinya ia menunjukkan bahwa suasana umum generasi ini tidak dapat dihindari mengalir seperti ini. Dan keadaan di bawah gunung, yang merupakan dimensi yang sama sekali berbeda dari gunung tempat Yesus dimuliakan, adalah tidak beriman. Namun, Markus tidak menekankan iman para murid, melainkan iman sang ayah, yaitu iman ayah anak ini. Pada ayat 22, ayah anak itu berkata demikian, "Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya.
Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Amin. Dalam perkataan ayah ini, ketidakpercayaannya terlihat jelas. Sang ayah meminta kesembuhan kepada Yesus dengan menambahkan prasyarat, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ini adalah perkataan yang tidak beriman. Mengapa demikian? Karena frasa jika engkau dapat berbuat sesuatu dalam bahasa aslinya adalah itidene. A berarti jika if, T berarti sesuatu anything, dan dine berarti dapat can. Jadi, dalam bahasa Inggris, artinya adalah if you can do anything. Lalu du kan phase. Besar ini, sekarang tulis yang membuat sesuatu. Ayah ini belum tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Yesus. Singkatnya, ia tidak memiliki iman. Ia tidak sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa, dan ia berada dalam keadaan seperti sedang menguji apakah Yesus bisa atau tidak. Ia meminta, jika engkau bisa, jika engkau memiliki kemampuan seperti itu, tolonglah kami. Permintaan ayah ini berada pada level can. Ia ingin mengetahui apa Yesus bisa atau tidak. Namun, kita telah merenungkan kisah yang sama sekali berbeda dari level can ini saat kita merenungkan Injil Markus. Kisah itu terdapat dalam kisah penyembuhan seorang penderita kusta yang telah kita renungkan sebelumnya. Dalam Markus 1:40, seorang penderita kusta datang kepada Yesus. Ia berlutut di hadapan Yesus dan memohon kepadanya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Di sini, kata bantu dalam bahasa Inggris yang digunakan bukanlah can, melainkan will. Penderita kusta itu mengaku, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Penyembuhan oleh Yesus bukanlah masalah can, bisa atau tidak. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Ia dapat melakukan segala sesuatu. Kita harus berada di atas dasar imanan ini. Jadi, ini bukan level can. Masalah can ini hanya terjadi di antara para murid. Para murid terkadang bisa mengusir roh jahat dan terkadang tidak. Ada area di mana manusia bisa dan tidak bisa. Jadi, ranah manusia adalah ranah can. Jika engkau bisa, tolonglah kami. Ini adalah permintaan yang termasuk dalam ranah manusia. Yesus kita bukanlah ranah can, melainkan ranah will. Ini adalah masalah apakah ia mau atau tidak mau. Tuhan kita adalah pribadi yang dapat melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Iman harus dimulai dari sini. Level bisa atau tidak adalah keadaan ketidaktahuan, tidak mengenal Yesus. Kita tidak bisa meminta pertolongan Yesus tanpa mengetahui siapa Dia. Level apakah Yesus mau atau tidak, itulah level iman yang harus kita miliki. Dengan dasar pemahaman yang jelas tentang siapa Yesus, pengakuan kita adalah, jika Yesus mau, itu akan terjadi. Jika Yesus tidak mau, ia tidak memberikannya kepada kita. Seperti hati orang tua yang tidak mempercayakan barang berbahaya kepada anak-anaknya, dasar iman kita haruslah bahwa Tuhan tidak memberikannya karena ia tidak mau. Pengakuan orang beriman adalah, jika Yesus mau, itu akan terjadi. Jika ia tidak mau, itu tidak akan terjadi. Sejarah hanya terdiri dari dua jenis ini. Kiranya Anda sekalian menjadi jemaat yang tidak menguji Tuhan dengan can, melainkan mencari kehendak Tuhan dengan will. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda. Itulah sebabnya Yesus dengan keras menegur ayah anak itu ketika dia mendengar perkataan jika engkau dapat. Mari kita baca bersama ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Amin. Kiranya kita menyimpan perkataan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini di dalam hati kita sepanjang hari ini. Teguran ini bisa jadi ditujukan kepada sang ayah. Namun Yesus tidak hanya bermaksud menegur. Maksud sebenarnya di balik teguran ini adalah cepatlah datang dengan iman. Hati Yesus adalah agar ia tidak tinggal di tempat menguji can, tetapi datang ke tempat di mana ia mengetahui bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Mendengar ini, sang ayah berseru. Pada ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Amin. Barulah saat itu sang ayah memenuhi syarat untuk menerima pertolongan Yesus. Syarat itu tidak lain adalah iman. Orang yang tadinya menguji apakah Yesus bisa atau tidak, sekarang dengan hati yang berisi keyakinan Yesus, hanya Yesus yang bisa, ia mengaku, "Aku percaya." Namun, seruan berikutnya sungguh mengesankan. Setelah mengaku, "Aku percaya," ia meminta, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saya rasa inilah iman. Iman tidak berarti suatu kondisi di mana saya percaya dengan baik. Suatu kondisi kepastian tanpa keraguan sedikit pun. Iman adalah mengakui dan mengaku apa adanya bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga bahkan iman ini pun tidak dapat kita miliki jika Yesus tidak menolong. Mengakui Tuhan
Kami adalah makhluk yang lemah yang bahkan tidak bisa memiliki iman jika engkau tidak menolong. Itulah titik awal iman. Jadi iman adalah menyangkal diri sepenuhnya. Mengakui, saya adalah orang-orang yang bahkan tidak bisa percaya dan mengakui Tuhan sepenuhnya. Itulah iman. Hidup kita adalah sedemikian rupa, sehingga bahkan iman ini pun harus ditolong agar kita bisa percaya. Saudara-saudari yang terkasih, keluarlah dari tempat menguji Chen. Kiranya Anda memiliki iman yang mencari kehendak Tuhan dengan will. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda. Tuhan adalah pribadi yang dapat melakukan segala sesuatu yang telah Ia tetapkan. Berdoalah di hadapan Tuhan itu, dan serukan, Tuhan, jika Engkau mau, saya bisa sembuh. Tuhan, jika Engkau mau, masalah ini bisa teratasi. Hiduplah dalam kehidupan yang menerima jawaban. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Juga, dengan mengaku bahwa bahkan iman kita pun harus ditolong oleh Tuhan, hiduplah hari ini dengan iman yang menyangkal diri sepenuhnya dan mengakui Tuhan seutuhnya. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Anda mengalami kuasa dan anugerah Tuhan yang melimpah. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda.